Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Firda Fitri Anissa, dengan NIM 2101030119 dan Intan Wulandari 2101030063 dan Nurdiana dengan NIM 2101030038 dan terakhir Rizky Nugraha dengan NIM 210103010135. Di sini kami akan menjelaskan makalah teori dengan tema konvergensi simbolik dan budaya organisasi. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah konvergensi simbolik dan budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah keberadaan budaya di dalam organisasi atau disebut dengan budaya organisasi tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Budaya organisasi itu bisa dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota karyawan di dalam organisasi itu sendiri. Kebudayaan tersebut memberikan pola dan cara pikir, merasa menanggapi, dan menuntut para anggota dalam organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi akan berpengaruh juga terhadap efektif atau tidaknya suatu organisasi. Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi yang cocok, diterapkan pada sebuah organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Para karyawan membentuk persepsi keseluruhan berdasarkan karakteristik budaya organisasi yang antara lain meliputi inovasi, kemantapan, kepedulian, orientasi hasil, perilaku pemimpin, dan orientasi tim. Karakteristik tersebut terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan mereka. Persepsi karyawan mengenai kenyataan terhadap budaya organisasi menjadi dasar karyawan berperilaku. Dari persepsi tersebut memunculkan suatu tanggapan berupa dukungan pada karakteristik organisasi yang selanjutnya mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja karyawan, apakah telah sesuai dengan budaya organisasi, maka perlu diadakan penilaian kerja. Adapun tujuan-tujuan dari program penilaian kinerja menurut OB pada tahun 1998 yaitu mendorong atau menolong para supervisor untuk mengamati bawahannya secara lebih dekat untuk melakukan pekerjaan secara lebih baik. Memotivasi para karyawan dengan memberikan umpan balik tentang bagaimana cara mereka bekerja. Memberikan dukungan untuk membuat keputusan bagi pemimpin yang berhubungan dengan peningkatan, pemindaian, dan pemecahan. Beberapa masalah nyata dari sistem penilaian kinerja sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya berkaitan dengannya. Kurangnya kesepakatan tentang aspek-aspek kinerja yang akan diukur, tidak realistisnya harapan yang diukur menjadi tujuan dan dapat dihitung, dan kegagalan menggunakan hasil penilaian sebagai dasar penting pembuatan keputusan bagi pengembangan sumber daya manusia. Dari pengertian budaya dan organisasi, baik secara umum maupun secara khusus, dan begitu juga definisi budaya organisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai, norma atau aturan filsafat, kepercayaan, dan sikap yang dianut bersama para anggota yang berpengaruh terhadap pola kinerja serta pola manajemen organisasi. Budaya organisasi mengacu pada norma perilaku, asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi. Sementara iklim organisasi mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma-norma
asumsi-asumsi keyakinan itu. Menurut Owens pada tahun 1991. Grimm dan Renault menyatakan bahwa organisasi cultural is portrait of belief and expression shared by the organization members. Suhardi menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sosialisasi anggota organisasi untuk mengembangkan persepsi, nilai, dan keyakinan terhadap organisasi. Menurut Greenbank dan Baron menekankan budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma, perilaku, dan ekspektasi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Menurut Peterson menyatakan bahwa budaya organisasi mencakup keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos. Akhirnya, Grimm dan Renault menyimpulkan bahwa budaya organisasi adalah keseluruhan norma, nilai, keyakinan, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota dalam organisasi. Berdasarkan yang saya sampaikan barusan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah budaya organisasi yang berkenan dengan keyakinan, asumsi, nilai, norma, perilaku, ideologi, sikap, kebiasaan, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian konvergensi simbolik. Istilah konvergensi adalah sebagai suatu dinamika simbolik pribadi dari dua orang atau lebih saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling berhimpitan menurut Borman. Sedangkan istilah simbolik adalah terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan penanaman makna kepada berbagai lembaga tanda kejadian yang tengah dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukan manusia. Jadi, teori konvergensi simbolik adalah percakapan yang muncul atau simbol fantasi yang dianggap oleh kelompok-kelompok lain, sehingga penerimaan dan pemberian pesan satu sama lain dapat dimengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. Symbolic konvergensi teori bisa juga disebut teori komunikasi umum. SCR menjelaskan bahwa makna emosi, nilai, dan motif untuk tindakan di retorika yang dibuat bersama oleh orang-orang yang mencoba memahami dari pengalaman yang umum, seperti keragaman kehidupan. Symbolic konvergensi teori adalah komunikasi umum teori karena menjelaskan bahwa fantasi chaining oleh masyarakat umum terhadap sebuah pengalaman yang memproduksi visi retorika dalam semua masyarakat. Selanjutnya, sejarah budaya organisasi. Budaya organisasi tidak muncul begitu saja, akan tetapi bisa sudah muncul, maka budaya tersebut sukar untuk dipahami. Artinya, akan lekat dalam organisasi tersebut. Kebiasaan, tradisi, dan cara-cara umum yang dilakukan sebelumnya dan tindakan keberhasilan yang diperoleh dengan usaha keras tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa budaya organisasi menyangkut masalah nilai yang dipahami dan dianut bersama dalam suatu organisasi. Nilai-nilai tersebut bisa terbentuk melalui beberapa cara, di antaranya kepemimpinan, pendirian atau pemilik, dan interaksi antar individu dalam organisasi. Seseorang pemimpin dengan gaya dan perilakunya bisa menciptakan nilai-nilai, aturan-aturan kerja yang dipahami dan disepakati bersama, serta mampu mempengaruhi atau mengatur perilaku individu-individu di dalamnya.
sehingga nilai-nilai tersebut menjadi sebuah perilaku penuntut bersama, yaitu yang disebut dengan budaya organisasi. Sedangkan pendiri atau pemilik organisasi tentunya mempunyai misi dan tujuan dalam mendirikan organisasi. Untuk merealisasikan misi dan tujuan tersebut, mereka membuat suatu aturan-aturan yang ditujukan dengan perilaku sehari-hari saat mengelola organisasi yang didirikannya, di mana aturan dan perilaku tersebut akhirnya menjadi suatu nilai yang dianut bersama secara kuat dan mengikat setiap individu yang ada di dalam organisasi. Nilai-nilai yang dibentuk dan dikendaki oleh pendiri tersebut biasanya diikuti oleh para pengelola pada generasi berikutnya. Budaya organisasi bisa juga terbentuk karena di dalam organisasi tersebut terjadi interaksi atau pergaulan antar individu atau anggota yang mempunyai latar belakang budaya masyarakat yang berbeda. Dalam interaksi para individu akan terjadi saling memahami, mempelajari, bahkan saling mempengaruhi perilaku yang dibawa dari budaya masyarakat dari mana mereka berasal. Apabila budaya sudah terbentuk, praktik-praktik dalam organisasi bertindak untuk mempengaruhinya dengan memberikan kepada karyawan seperangkat pengalaman yang serupa, seperti adanya sumber daya manusia yang memperkuat budaya organisasi tersebut, seperti mempertahankan suatu budaya seperti praktek seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Pertama, seleksi dalam keputusan pimpinan. Seperti siapa kandidat yang akan dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh penilai. Pengambilan keputusan tentang seberapa baiknya kandidat atau cocok dengan organisasi akan sangat berpengaruh terhadap prestasi budaya organisasi. 2. Manajemen puncak. Melalui keteladanannya dalam berperilaku, dalam menegakkan norma-norma yang ada, akan menentukan tetap tegaknya budaya yang telah disepakati. 3. Sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya organisasi. Kegiatan sosial dilaksanakan sejak tahap pra-kedatangannya. Suatu kurung pembelajaran yang dilakukan sebelum karyawan baru bergabung secara resmi dengan organisasi. Kesuksesan merupakan nilai budaya organisasi yang diharapkan menuju ke arah visi dan misi organisasi tersebut. Maka dalam hal ini sangat diperlukan saran atau media untuk menyampaikan kepada kesuksesan tersebut. Saran yang dimaksud adalah adanya cerita, ritual, simbol-simbol, material, dan bahasa seperti jargon-jargon atau memakai kalimat-kalimat yang mencampuri adukan bahasa. Selanjutnya, sejarah konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik diilhami oleh Bales lalu dikembangkan oleh Ernest Borman dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Minnesota. Menentukan proses sharing fantasi. Jadi, konsep teori konvergensi simbolik adalah tema fantasi. Tema fantasi adalah pesan yang didramatis seperti permainan kata-kata, cerita, analog, dan pidato yang menghidupkan interaksi dalam kelompok. Tema fantasi juga berfokus pada cerita suatu tokoh dengan karakter secara naratif. Setiap individu akan saling berbagi fantasi karena kesamaan pengalaman atau karena yang mendramatis pesan memiliki kemampuan retoris yang baik. Suatu cerita, lelucon, atau permainan kata-kata yang sering terjadi dalam suatu kelompok tampaknya tidak bermakna apa-apa. Semuanya tidak memiliki efek dalam interaksi selanjutnya. Akan tetapi, kadang-kadang salah seorang dari anggota kelompok mengambil pesan tersebut kemudian membumbui cerita itu. Dan mungkin mendramatisi pesan dengan gaya ceritanya masing-masing.
Dalam teori konvergensi simbolik, partisipasi ini dikenal dengan rantai fantasi, dan saat hal itu terjadi, individu-individu tersebut telah berbagi kelompok fantasi atau simbolik konvergensi teori. Bisa disebut juga teori komunikasi umum. Simbolik konvergensi teori menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif untuk tindakan retorika yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalaman yang umum, seperti keragaman kehidupan. Simbolik konvergensi teori adalah komunikasi umum teori karena menjelaskan bahwa fantasi claiming oleh masyarakat umum tentang sebuah pengalaman memproduksi visi retorika dalam semua masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh Baik, untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang asumsi teoritis konvergensi simbolik dan budaya organisasi. Yang pertama yaitu asumsi teoritis konvergensi simbolik. Terdapat dua asumsi pokok yang menjadi dasar teori konvergensi simbolik. Yang pertama yaitu realitas melalui komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Kedua, maka individual terhadap simbolik dapat mengalami konvergensi atau penyautan sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau orang yang cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cerita tersebut bermula diperbincangkan dalam lingkungan kelompok, kemudian disebarkan melalui lingkungan masyarakat lebih luas. Menyertai kedua asumsi tersebut, Bormann tahun 1986 juga menyebutkan asumsi epistemologi teori ini yaitu 1. Makna, emosi, dan motif bertindak ada pada isi pesan yang ternyata terpampang dengan jelas. Yang kedua, realitas diciptakan secara simbolik. Yang ketiga, ada rantai formasi menciptakan konvergensi simbolik dalam bentuk dinamistik. Yang keempat, analisis tema fantasi adalah metode pokok dalam menangkap dikembangnya dan di terakhir. Yang keenam yaitu terdapat 3 visi analog master yaitu Reich, Theos, sosial, dan pragmatik. Yang kedua yaitu asumsi teoritis budaya organisasi. Asumsi teoritis budaya organisasi ini merupakan keragaman dan komplikasi kehidupan organisasi. Berikut ini 3 asumsi yang ditekankan dalam proses organisasi oleh Pachonovsky dan O'Donnell Trujillo, dikutip dalam buku pengantar Teori Komunikasi, Analisis, dan Aplikasi tahun 2017 karya Richard Wells dan Lim H. Turner, yakni yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama dari realitas organisasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari nilai-nilai. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting untuk budaya organisasi. Yang ketiga, budaya berbeda-beda di organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini yang beragam. Baik, untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang studi kasus konvergensi simbolik dan budaya organisasi. Yang pertama ada studi kasus konvergensi simbolik. Pada awal tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengejutkan dunia. Virus yang menular dan berbahaya ini melumpuhkan sebagian besar negara di dunia. Paparan media tentang virus menyebabkan berbagai spekulasi dan asumsi tentang virus. Diskusi tentang virus menjadi terhangat yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan dalam segala bentuk media massa, termasuk sebuah komunitas dalam media sosial. Sekelompok remaja dalam grup WhatsApp bernama Monster Rabbit yang juga menjadikan kasus ini sebagai salah satu topik yang selalu diperbincangkan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan tema diskusi mereka, mengungkapkan rantai tema
yang terbentuk dalam kelompok terkait dengan kasus COVID-19 dan untuk mengenali budaya obrolan mereka dalam kelompok. Teori konvergensi simbolik menjadi teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode etnografi virtual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara offline, online observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tema yang terbentuk adalah tentang kesadaran mereka akan virus. Rantai yang terbentuk dalam percakapan dimulai dengan kasus COVID-19, di mana mereka mendapatkan sebagian besar informasi perasaan mereka tentang hal itu dan langkah-langkah untuk mencegah mereka sendiri dalam penanganan virus. Bagian terakhir dari diskusi adalah tema yang mengungkap rantai fantasi ini. Yang kedua ada studi kasus budaya organisasi dalam dunia kerja. Yang pertama ada Lion Air, didirikan oleh Kusnan dan Rusdi Kirana. Perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, Rusdi sering melakukan pertemuan informasi dengan pada karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi karyawannya. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Yang kedua ada Google. Google menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain berpredikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas, mengutarakan ide, dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Yang ketiga ada Facebook. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan situs atau aplikasi media sosial Facebook, bukan? Didirikan oleh Mark Zuckerberg, Facebook memiliki budaya kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh PayScale, 93% karyawan Facebook mengaku sangat senang dan puas ketika bekerja di perusahaan media sosial ini. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Perusahaan besar ini sebisa mungkin tidak membatasi ruang kerja karyawannya. Ini terbukti bahwa bahkan seorang Mark Zuckerberg sendiri bekerja di ruangan yang sama dengan timnya atau tidak memiliki ruangan khusus. Ya, kali ini saya akan membahas konsep dasar konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik didasarkan pada gagasan bahwa para anggota dalam kelompok harus bertukar fantasi dalam rangka untuk membentuk kelompok yang kohesif. Dalam teori ini, sebuah fantasi tidak merujuk pada cerita-cerita fiktif atau keinginan erotis. Fantasi adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputi peristiwa dari seorang anggota di masa lalu atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Fantasi tidak mencakup komunikasi yang berfokus pada apa yang terjadi dalam kelompok. Sebagai contoh, Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Bob tidak mengungkapkan sebuah fantasi karena ia membahas pekerjaan yang sedang ditangani.
Namun, jika Bob mengakui bahwa ia pergi berbelanja setelah pulang kerja untuk membeli sepeda anaknya untuk ulang tahunnya yang ke-7, maka ia telah mengungkapkan fantasi, sebuah reaksi rantai fantasi positif dan energik terhadap fantasi awal. Ketika Bob menyebut anaknya ulang tahun, beberapa anggota kelompok lainnya menambahkan bagaimana mereka harus menghadiri pertandingan sepak bola putra mereka setelah bekerja. Suasana di lingkungan kerja telah berubah dari serius menjadi nyaman dan bahkan energik. Ketika Bob menyebut anaknya ulang tahun, hayalan reaksi berantai telah dinyalakan. Fantasi lain muncul tentang anak-anak, permainan sepak bola, dan ulang tahun. Kohesi dalam suatu kelompok bukan merupakan bentuk tindakan yang segera. Sebuah peristiwa berantai fantasi tidak akan menghasilkan kohesi lengkap. Dalam contoh di atas, maka ada kemungkinan bahwa seorang anggota kelompok atau anggota tidak punya anak, dan dengan demikian tidak akan terlibat dalam percakapan. Fantasi mereka belum diungkapkan pada saat itu, sehingga kesamaan belum terbentuk antara semua anggota kelompok. Secara umum, berbagai fantasi akan diekspresikan selama kegiatan kelompok, sehingga dikecualikan sebelumnya anggota yang dapat menemukan dasar yang sama dalam berhubungan dengan anggota kelompok lainnya. Menciptakan kohesi dalam kelompok membutuhkan waktu, karena mengenali kesamaan dan mengembangkan suasana yang nyaman berlangsung secara bertahap dan merupakan proses kelompok kritis yang bertahan. Ya, selanjutnya ada konsep dasar budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Ideational School. Menurut pengertian Andrew Pettigrew, budaya organisasi adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif, yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. Dalam hal ini, sistem diartikan sebagai bentuk, kategori, atau citra yang bisa dengan sendirinya menjelaskan situasi dari sekelompok orang kepada kelompok orang tersebut. Sistem makna sudah seharusnya dapat memberikan gambaran mengenai organisasi tersebut kepada orang-orang tersebut. Secara umum, ada dua tipe asumsi dasar yang dijadikan pegangan para anggota organisasi, yaitu kepercayaan dan nilai. Keyakinan merupakan asumsi dasar tentang kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan dunia tersebut menjalankan aktivitasnya. Biasanya asumsi dasar ini diperoleh dari pengalaman pribadi dan dipertajam dengan pengalaman lanjutan. Contohnya, dalam masyarakat tradisional kita meyakini bahwa jika kita memberikan sesajen kepada penunggu laut, maka alam tidak akan murka kepada manusia, sehingga manusia tetap bisa mencari ikan di laut. Secara umum, ada dua tipe asumsi dasar yang dijadikan pegangan para anggota organisasi, yaitu kepercayaan dan nilai. Keyakinan merupakan asumsi dasar tentang kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan dunia tersebut menjalankan aktivitasnya. Biasanya asumsi dasar ini diperoleh dari pengalaman pribadi dan dipertajam dengan pengalaman lanjutan. Contohnya, dalam masyarakat tradisional kita meyakini bahwa jika kita memberikan sesajen kepada penunggu laut, maka alam tidak akan murka kepada manusia, sehingga manusia tetap bisa mencari ikan di laut. Oleh sebab itu, di beberapa daerah selalu ada ritual untuk memberikan persembahan pada penguasa laut agar tidak murka, padahal belum ada bukti yang nyata bahwa ada seseorang yang menjadi penguasa di laut, yang mana jika ia tidak diberikan sesajen maka laut akan murka kepada manusia. Akan tetapi tradisi ini tetap berjalan meskipun belum diketahui kebenarannya. Sedangkan tata nilai adalah sesuatu yang dianggap ideal dan biasanya itu dicari dan dipertahankan oleh perusahaan. Sebagai contoh,
kalau seseorang dalam menjalankan suatu bisnis menganggap bahwa tidak melakukan suap adalah cara bisnis yang bermartabat atau ideal, maka sudah sangat jelas praktek suap merupakan cara yang dianggap tabu, meskipun pada kenyataannya marak terjadi di Indonesia. Yang kedua, ada budaya organisasi menurut Adaptional School. Budaya perusahaan adalah keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai pedoman perilaku di dalam organisasi. Stanley Davis. Sedangkan menurut Charles Hampton Turner, budaya adalah pandangan hidup, cara pandang sebagai dasar untuk bertindak, mengungkapkan perasaan, berpikir, yang semuanya itu merupakan hasil pembelajaran sekelompok orang yang tidak disebabkan karena faktor keturunan. Dale and Kennedy juga memiliki definisi mengenai budaya organisasi yang diungkapkan secara sederhana, yaitu sebagai sebuah cara kita melakukan sesuatu di lingkungan organisasi ini. Yang ketiga, ada definisi budaya organisasi menurut Raleigh School. Pertama, asumsi dasar. Edgar Schein menegaskan bahwa asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang, budaya yang sesungguhnya yang menjadi sumber inspirasi atau panutan dan alasan pembenar untuk berpersepsi, mengungkapkan pikiran dan melakukan tindakan. Kedua, proses pembelajaran sebagai sumber inspirasi dan alasan pembenaran asumsi dasar tidak datang tiba-tiba, melainkan terjadi melalui proses panjang yang memerlukan waktu cukup lama, bukan dalam ukuran hari atau bulan, tetapi bisa dalam ukuran tahun, bahkan bisa terjadi bertahun-tahun. Ketiga, perilaku sehari-hari. Ketika asumsi dasar telah menjadi panduan hidup anggota organisasi sebagai landasan untuk berpikir, bertindak, atau mengemukakan pendapat. Secara perlahan-lahan, anggota organisasi sesungguhnya mulai membentuk nilai-nilai baru yang ditunjukkan pada perilaku sehari-hari.